Amerika terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara, ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu. Dipicu dari itulah saya mengajukan uji materi. Sehingga pasal 2 nanti inkonstitusional kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Hanya kata-kata itu aja, dibuktikan. Karena selama ini dia nggak punya bukti itu. Artinya apa? Panah saya ini saya tujukan kepada siapa saja sebenarnya. Tapi kalau kena Ba'alawi, itu ya alhamdulillah kena. Memang dia bukan WNI, gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, perjuangan Kang Mas Subhan sejak mahasiswa, itu nanti ditampilkan foto beliau bersama Gus Dur, Bung Adnan Buyung Nasution, kelompok-kelompok yang pro kebangsaan, pluralisme sejak zaman dulu. Terbukti beliau juga aktif di berbagai macam kegiatan di suku-suku pribumi asli Nusantara. Keresahan beliau, keprihatinan beliau bahwa telah terjadi kesalahkaprahan di dalam struktur hierarki kebangsaan ini, di mana ketika zaman penjajahan, tadi saya ulas ya, tadi beliau mengulas juga tentang segregasi kelas, pembagian kelas, warga elit adalah kulit putih, terus kemudian warga timur asing jauh itu warga kelas 2, Arab, India, Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi kita disamakan dengan anjing kelas 3, Honden and Inlander for Verboden. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Robitul Alawiyah tidak sah, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing, itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak? Betul, karena gini, saya jelaskan kenapa betul. Itu harus merujuk pada pasal 28D ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Warga negara ya? Warga negara. Kalau dia punya pengesahan sebagai warga negara boleh. Kalau nggak punya nggak boleh. Haram hukumnya itu. Haram menurut konstitusi. Nah, kebetulan juga di semua undang-undang organik, undang-undang Watimpres, undang-undang kementerian, undang-undang apa saja, itu ditentukan harus warga negara Indonesia. Itu. Jadi semua undang-undang organik, mau ASN, mau Watimpres, mau kementerian, pejabat negara, anggota dewan, semua itu disebut persyaratannya harus warga negara Indonesia. Artinya apa? Orang dari bangsa lain kalau memiliki pengesahan boleh dia menjadi ikut dalam pemerintahan, tapi kalau nggak punya itu orang asing, sama aja kita dipimpin penjajah. Karena intinya itu kan kepemimpinan yang dipegang oleh orang asing. Monggo Gus Suat. Wah, ini menggelegar ini nanti ini.